halo, aku Gita dan hari ini kita ngobrol soal pendidikan seks untuk anak-anak dan remaja ya. Aku ngerti banget bahwa di Indonesia seks itu adalah topik yang sangat-sangat tabu dan gak akan kepikiran banget kan untuk punya percakapan tentang seks antara orang tua sama anak-anak, apalagi anak-anak masih kecil banget kayak SD dan SMP. Believe me, I get it. Tapi mungkin ngomong soal seks itu sesuatu yang diperlukan untuk anak-anak kita. Karena kalau bukan kita yang ngasih tahu soal seks itu apa, penyakit menular lewat seks itu apa, sexual harassment itu seperti apa, mungkin mereka nggak akan 100% ngerti. Nah, kalau menurut aku, pendidikan seks untuk anak-anak itu penting banget untuk bikin mereka ngerti bahwa ada hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan oleh orang lain, dan bisa jadi penting banget untuk membantu mereka mencegah hal-hal yang nggak kita pengen. Tapi obviously kita harus melakukannya dengan cara yang prosedur yang proper lah. Untuk anak-anak yang masih kecil banget, yang masih SD atau bahkan belum masuk SD, kita bisa mulai dengan ngenalin organ-organ privat mereka. Aku tahu sih ngomongin soal dek, ini punya kamu namanya penis, ini punya kamu namanya vagina dan payudara, itu mungkin akan sedikit geli ya. Maksudnya barusan aku ngomong kayak gitu aja mas kayak Tapi menurut aku hal itu penting banget supaya mereka tuh tahu dan ngerti bahwa bagian tubuh aku ini adalah punya aku dan gak boleh disentuh sama orang lain kecuali aku dan orang tua aku. Kalau perlu kenalin deh semua nama-nama yang biasa kita pakai untuk menyebut bagian-bagian tubuh vital itu. Misalnya kayak ini namanya titit, atau namanya ini penis, atau apalagi sih burung, atau segala macam, atau enggak ada ini namanya miswi, atau stuff. Karena kita nggak pernah tahu di luar sekolah, di luar rumah itu anak-anak kita ketemunya orang yang kayak gimana, orang yang ngomongin apa. Nah, ketika anak-anak kita udah mulai remaja, udah mulai kelas 5-6 SD atau kelas 1 SMP, kita mulai bisa ngasih pengertian seks itu kayak gimana, penyakit menular lewat seks itu kayak apa aja dan gimana cara mencegahnya, alat kontrasepsi itu apa, kotak yang ada gambar pisangnya yang bukan permen di supermarket itu sebenarnya apa. Dan yang paling penting, sexual harassment dan pemerkosaan itu yang kayak gimana dan bagaimana cara untuk mencegahnya. By the way, ini sama sekali bukan soal victim shaming ya, ini soal memproteksi diri dari hal yang gak kita pengenin. Soalnya dengan akses ke internet, segala macam informasi yang ada di dunia ini tuh gampang banget dicari, tapi kita nggak selalu ngerti dari mana harus mulai mencari. Usia-usia remaja kan pasti udah mulai kayak, oh seks itu apa? Apalagi kalau nggak boleh diobrolin sama orang tua dan guru-guru karena hal itu adalah tabu. Dan apa itu tabu? Aku pengen tahu kan jadinya. Nah, daripada anak-anak kita malah jadi nyasar nonton porno lah dan segala macam, kayaknya lebih baik pengertian mereka soal seks itu apa, dan pemerkosaan dan pelecehan seksual dan penyakit menular lewat seks itu mendingan dari kita nggak sih? Dan sekolah. Jadi gitu dulu aja dari aku hari ini ya. Makasih banget udah nonton. Kalau misalnya menurut kamu video ini bagus, boleh klik thumbs up. Dan pasti kamu punya banyak banget pemikiran soal topik ini kan. Jadi tulisnya di komen ya. Dan minggu ini topik Let's Learn adalah sex education. Jadi jangan lupa subscribe untuk tahu hal-hal tentang seks apalagi sih yang bakal dibahas sama